Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubu Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 20 September 2020. Injil hari ini diambil dari Matius bab 20 ayat 1 sampai 16a. Kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pilih bulu. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mencari kami dan mempekerjakan kami dalam kebun anggur-Mu. Tuhan, gerakkanlah hati kami agar selalu siap menjadi pekerja-Mu di ladang anggur-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan tidak pilih bulu. Pernah terjadi dalam satu keluarga bahwa salah satu anak dari 5 bersaudara kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Sementara saudara-saudarinya yang lain
diperlakukan dengan baik. Anak ini, sebut saja namanya Martinus, sering murung. Dia sering dimarah-marahi oleh orang tuanya. Dia lebih banyak diberi pekerjaan dibandingkan dengan saudara-saudarinya yang lain. Sesudah tamat kelas 6 SD, Martinus minta untuk lanjutkan sekolahnya. Tetapi orang tuanya tidak setuju. Mereka suruh dia tinggal saja di kampung. Martinus merasa bahwa ia sungguh diperlakukan secara tidak adil. Sebagai reaksi, Martinus tinggalkan rumah dan pergi jauh-jauh dan tidak mau pulang. Setibanya di satu kota, ia diterima oleh satu keluarga. Keluarga itu punya 2 anak, satu laki dan satu nona. Kehadiran Martinus membawa satu kebahagiaan bagi keluarga. Karena sifatnya yang sangat baik, Martinus disekolahkan oleh keluarga baru ini. Keluarga baru selalu perlakukan Martinus seperti anak kandung mereka sendiri. Anak mereka juga memperlakukan dia seperti adik kandung mereka. Karena situasi keluarga yang sangat bagus ini, Martinus bisa belajar dengan baik dan nilai ujian pun sangat baik. Sesudah SMP, ia teruskan sekolahnya ke SMA dan selanjutnya ke perguruan tinggi mengambil kedokteran. Selanjutnya ia menjadi dokter bedah dan diterima di salah satu rumah sakit terkenal di kota di mana keluarga angkatnya tinggal. Sesudah menjadi dokter, ia kembali mengunjungi keluarga kandungnya, menemui orang tua dan sanak saudaranya. Ia memaafkan mereka semua dan malah meminta orang tuanya untuk ke kota menemui keluarga angkatnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sikap pilih bulu dalam keluarga bisa merusakkan perkembangan psikologis seorang anak. Sebaliknya, memperlakukan semua anak secara adil dan merata akan mendatangkan kebahagiaan bagi anak dan mendorong mereka untuk bersikap positif terhadap sesama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kalau kita kembali kepada kitab suci Perjanjian Lama, di sana kita temui bahwa orang Yahudi dianggap sebagai umat pilihan Allah. Tuhan sepertinya selalu memperhatikan orang Yahudi. Tetapi sewaktu Yesus Kristus datang, perlakuan Yesus terhadap semua orang sangat merata. Ia menerima siapa saja, termasuk orang miskin, berdosa, orang Yahudi, dan orang Yunani, dan lain-lain. Perumpamaan yang kita dengar pada hari ini sesungguhnya mau menceritakan kepada kita tentang sikap Tuhan. Tuhan sesungguhnya tidak pandang bulu terhadap siapa saja. Di mata Tuhan semua orang sama. Allah tidak mengganjari mereka yang datang jauh lebih awal dengan ganjaran yang lebih daripada mereka yang datang pada menit terakhir. Lewat Injil hari ini, kita bisa melihat kemurahan hati Allah dan keadilan Allah kepada manusia. Apa yang sudah disepakati dan dijanjikan Allah, itulah yang akan ditepatinya. Para pekerja yang datang pada pagi hari, sesungguhnya sudah sepakat menerima 1 dinar sehari. Kesepakatan itu sesungguhnya harga mati bagi Tuhan, dan itulah yang dipegangnya. Harga mati ini sesungguhnya upah dari semua mereka yang bekerja dalam ladang Tuhan. Manusia sudah seharusnya tidak perlu ngomel, karena itu adalah kesepakatan bersama. Ngomel kepada Tuhan adalah salah satu bentuk pelampiasan ingat diri, dan itulah dosa. Manusia cenderung berpikir tentang pemuasan dirinya, sementara apa yang sudah dikatakan Tuhan diabaikannya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah ajaran dan pesan Tuhan hari ini. Perlakukan seseorang dengan adil, tanpa pilih bulu. Kristus sudah tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sama sekali tidak pilih bulu. Ia sangat murah hati kepada sesama, kepada semua orang, dan selalu setia menepati janjinya. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu
agar kita pun selalu sanggup mengikuti contoh hidupnya dan melayani sesama tanpa pilih bulu. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.